kepada Bapak Pengawas Kelurahan Mojolangu, Bapak Febri yang saya hormati, serta Bapak Ibu para Pantarlim Kelurahan Mojolangu yang sangat kami banggakan. Yang akan kita bahas adalah masalah-masalah dan problematika yang jenengan hadapi selama ini bagaimana, serta pencapaian panjenengan ya, selama ini sudah seberapa besar ya, itu nanti kendala-kendalanya bisa disampaikan, terus apa saja yang membuat bingung ya, membuat gelisah dan lain sebagainya. Karena untuk itu, karena pada malam hari ini kita kehadiran Ketua PPK Kecamatan Tawoparu, anggota PPK, insya Allah akan lengkap ini. Ada divisi data Mas Faris ini, terus ada Mbak Nur selaku divisi sosialisasi dan SDM, dan juga sekaligus beliau adalah Korwil dari Mojolangu. Terus belum ada yang datang, ada 2 lagi yang belum nyampe ke sini. Ya, yang terhormat teman-teman BPS Kelurahan Mojolangu, ada Bu Jerry, Pak Ustadz, dan Mas Robi, dan saya hormati, dan saya hormati pula teman kita, mitra kita kerja di lapangan, yaitu PKD dari Mojolangu, Pak Febri, saya hormati, dan yang saya banggakan teman-teman Pantarlim yang ada di Kelurahan Mojolangu. Pada malam hari ini mungkin evaluasi pertama untuk progres Joklin Pak Fari di Mojolangu, dan kami yakin dengan kapasitas PPS yang saya rasa sangat mumpuni di Mojolangu ini, kami yakin diselesaikan, entah itu bisa diselesaikan di atas meja atau dengan ngopi, semisal ada permasalahan disampaikan oleh KPU, PPK yang melalui PPK ke BPS dan ke panjenengan. Itu ada bimteknya, ada bukunya. Begitu pula juga dengan PKD atau Panwaskel, itu juga diberikan bimtek masalah tahapan pemilu untuk pencoblosan ini. Dan jangan sampai panjenengan semua itu jangan sampai punya pikiran, waduh, misalnya aku diawasi tok karo Panwaskel malah wedi. Jangan sampai kita bermitra. Kalau ada tidak suksesnya dalam tahapan ini, bukan hanya PPS, bukan hanya jenengan, bahkan sampai ke tingkat kelurahan, itu akan menjadi cap ketidakberhasilan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kecamatan. Seperti yang teman-teman ketahui, kendala kita di lapangan yaitu data kita yang tercerai-berai, yang dari 1 KK menjadi 2 atau 3 TPS, bahkan ada 1 atau 2 nama itu muncul dari alamat lain. Kemarin kasusnya di Sudimoro itu ada 1 nama ternyata bukan orang Sudimoro tapi orang Patung Kuda, perumahan ya. Nah, kayak gitu-gitu memang data dari pusat itu memang tidak runtut, dan bahkan 1 KK pun bisa terpecah. Teman-teman Pantar nih alhamdulillah sudah lebih baik kayak yang teman-teman di sebagian di panggung, terus yang kemarin malam sama teman-teman di perumahan Candi Mendut Barat. Memang kesulitan mereka mungkin koordinasi dengan pihak RT sama RW.
Nah, ini sebenarnya jenengan-jenengan semua ini bisa memonitoring dirinya sendiri di website. Nah, itu websitenya adalah di ecoklit.kpu.go.id. Nah, itu adalah karena memang ini kemarin itu memang ini global ya, secara global. Ini masalah ini ternyata semua. Nah, memang sekarang ini kan masalahnya itu kita itu nggak bisa mencoklit ini di rumah pemilik masing-masing, karena mungkin banyak sekali kendalanya, entah itu sinyal, entah itu HP-nya, entah itu waktu juga, itu kan agak memperlambat ya. Nah, maka dari itu sebenarnya sebenarnya sebisa mungkin memang dilakukan di tempat pemilih, di tempat yang dicoklit. Tapi kalau melihat situasi sekarang memang banyak kendala. Akhirnya saya mohon izin untuk Pak Febri, untuk teman-teman dimudahkan untuk bisa melakukan e-coklit ini di rumah. Jam malam misalnya, jam di atas jam. Luar negeri. Jadi saya harus dicoklit atau diapain? Atau dibiarin? Di luar negerinya di Amerika, lagi studi. Untuk warga yang tidak bisa dihubungi, coba dikontak dulu ke RT untuk nomor teleponnya, karena kita minimal harus ada video call. Ya, kalau ada dia di luar, mungkin umpamanya bisa dihubungi lagi di Surabaya atau di Kalimantan, tapi kita bisa video call, kita rekam, mereka bisa menunjukkan KTP atau KK-nya, itu tetap dilakukan coklit. Ini Pak, permasalahannya itu ini orangnya sudah pindah, rumahnya sudah dijual, dan Pak RT-nya ini nggak punya nomor kontaknya. Terus sebagian ini ada seperti mungkin dulunya itu kos di situ, kos kontrak gitu. Jadi yang menempati sekarang ini nggak punya ini, sudah nggak punya kontaknya lagi, gitu. Mungkin kalau masalah seperti itu kemarin juga memang ini sempat dibahas masalah orang yang tidak bisa ditemui, tidak bisa dihubungi, datanya juga tidak ada di Pak RT. Pak RT juga tidak tahu. Nah, ini masalah ini kan. Ini siluman ini berarti ya. Nah, itu sementara ini kan nanti sebenarnya di form A itu ataupun di nanti untuk pemetaan PPS selanjutnya itu kemarin infonya akan ada lagi dimunculkan kode pindah domisili. Nah, jadi untuk sementara orang-orang yang tidak bisa tidak bisa ditemui, tidak bisa dihubungi, tetap disesuaikan, tetap dicoklit sampai disinkron, nggak masalah. Karena itu nanti kan ini kan masih proses ya Pak ya, kita masih proses. Nah, ini nanti ketika nanti memang ada sudah info itu sudah ada surat edarannya untuk bahwa pindah domisili ini bisa diberlakukan, maka yang seperti itu diberlakukan. Tapi masalahnya hari ini itu apa aja? Nah, gitu. Nama apa langsung Nama NIK. Terlalu panjang. Oh iya, apa? Monggo. Ya benar, nggak apa-apa. Ya nama aja nggak apa-apa. Nama aja, nama sama keterangannya. Sebenarnya sih memang harus sama NIK sebenarnya. Karena NIK ini cukup penting, karena itu kan menjadi elemen dasar kita untuk nanti mencari orang itu kan. Karena kalau nama itu kan bisa sama. Tahu rimbanya, ya, kemana dia pergi, sedang apa, dengan siapa, dan lain sebagainya, ya. Jadi kemarin itu sempat saya instruksikan bahwa di buku kerja harian itu, ya, karena kita kan punya rekap DP4 itu, ya, untuk mempersingkat dan memperkecil tulisan panjenengan. Jenengan di situ bisa ditulis kemungkinan data di TPS sekian, nomor sekian tidak bisa dihubungi. Itu sudah kami pastikan cukup. Kalau jenengan tulis namanya siapa, NKK-nya berapa, NIK-nya berapa, terus kemudian dengan alasan yang lain-lainnya, kolom itu tidak cukup. Mencoklit, ya. Jadi meskipun dia sudah katakanlah 2 tahun di Amerika, ya, tetap kewajiban kita adalah mencoklit karena data EKTP-nya masih berada di wilayah kerja kita.
ya. Jadi jangan sampai data tersebut dihilangkan, ya. Karena kalau panjenengan menghilangkan berarti panjenengan secara tidak langsung telah menghilangkan hak pilih dari warga yang jenengan coklit. Komisioner. Kalau melarang, jadi PKD harus menulis, jangan nulis di situ. Datanya pakai tulisan tangan. Kalau mereka melarang, karena PKD juga punya target, ya Pak. Kita bareng ngejar, jangan turun barengan. Dan ini jadi Mas Faiz jangan mungkin bisa telepon ke PPSD yang dari data ini. Telepon Mas di Pak Tali. Masalah akses Hari ini, ya, dan itu saja mungkin Bu yang saya sampaikan, mohon maaf pada lebihnya. Itu berupa kertas dan buku kerja. Jenengan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan keterangan tambahan. Sekali lagi, memberikan keterangan tambahan di form model A ataupun di buku kerja. Tambah ruwet tulisannya jenengan di mana? Di buku itu tambah bagus. Ketok lek kerja, oke. Dan gini, kenapa saya tekankan ini? Kalau jenengan pada saat itu mungkin masih ingat ya, tapi besok, lusa bisa lupa. Tapi kalau ada catatan kecil apapun, itu menjadi story dari panjenengan. Oh ini si A ini misalkan tadi ya meninggal, tapi tidak mempunyai akte kematian, hanya surat pernyataan. Tulis saja si A di buku kerja atau di hard copy-nya itu. Si A ini meninggal, tidak punya akte kematian, hanya surat pernyataan. Tulis saja begitu. Saatnya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai saluran integrasi bangsa. Indonesia bersatu, langkahkan kaki. Kita harus tetap semangat agar pekerjaan kita cepat terselesaikan bersama KPU Bahagia. Kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba saatnya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak. Walaupun sempat ada beberapa kendala, tapi semua ada solusi. Kami tetap melayani.